Duit tak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi. Mengamuk. Berhenti. Kita mau tahu mengapa rakyat justru mencurigai ini bukan soal kota, tapi soal duit yang nggak ada tuh untuk memberangkatkan jamaah. Soal Garuda yang mungkin betul-betul menghitung bahwa ya nggak bisa lagi kita bawa jemaah dengan konsekuensi perusahaan yang lagi bangkrut. Keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 2021 ini sangat menyesakkan dada dan menyakitkan bagi calon-calon jamaah yang sudah menunggu sangat lama. Lebih menyakitkan lagi karena terlihat sekali bahwa pemerintah tidak terlalu serius dalam melakukan diplomasi dengan otoritas kerajaan Saudi Arabia untuk mendapatkan kuota dan kepastian keberangkatan bagi jamaah kita. Memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Diamlah kalian. Habis masjid ini. Betul? Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi logika publik itu bisa berbanding terbalik dengan keresahan DPR. DPR hanya ditegur oleh Dubes dan itu teguran diplomatik yang keras karena dianggap langsung menghajar ketua DPR tuh. Nggak ada lagi lewat Deplu, minta Deplu terangin sebentar atau bikin konferensi pers, langsung surat diajukan. Menjadi semakin mengkhawatirkan karena ke depan pemerintah nampaknya akan menunjuk seorang duta besar yang sulit diterima oleh Saudi mengingat latar belakang dan sepak terjangnya di masa lalu. Silakan kalian jadi gubernur, silakan kalian jadi wali kota, silakan kalian jadi presiden. Setiap yang fakir, yang miskin, yang duafa, yang tak makan, jabatan kalian cuma 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Arab Saudi justru sedang mengevaluasi relasi politik dengan Indonesia sejak Habib Rizik dan menganggap bahwa sebetulnya nggak enak juga bagi pemerintah Arab Saudi mengizinkan Habib Rizik pulang yang bertahun-tahun dirawat di situ terus untuk dihukum, kan itu semacam guilty feeling juga. Pemerintah Arab menganggaplah kita justru di sini menginginkan Habib Rizik pulang supaya jadi warga negara lagi di situ, bukan dinyatakan kriminal. Yang gue dengar banyak dari duta besar kita sekarang di Saudi, Agus Maftuh, adalah justru ya statement-statement miring tentang Habib Rizik Syihab. Ingat nggak lo? Menjelang kepulangan HRS ke Indonesia, ada aja, ya, almost every day lah ya kasarnya begitu, statement yang miring, statement negatif dari Agus Maftuh tentang HRS. Jadi kita jangan sekedar lihat soal dana haji, tapi di belakang itu ada relasi kebudayaan yang juga sedang memburuk, terutama karena provokasi dari cebong-cebong ini nih yang selalu mengkadrun-kadrunkan orang. Itu hal yang buruk sebetulnya. Kata Dubes Saudi enggak, ya HRS itu pulang, ya dia datang ke Saudi atas kemauannya sendiri, diterima baik di Saudi, pulang ke Indonesia pun atas kemauannya sendiri. Jadi akhirnya terpola satu kesimpulan bahwa memang Indonesia pertama dananya udah nggak ada, kedua memang hendak diupayakan supaya efisiensi, maka haji di nomor 2 kan, infrastruktur di nomor 1 kan. Jadi semua soal bertumpu di situ. Nah, ini kenapa Dubes kita nyinyir banget kayak buzzer. Bukannya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan terhadap warga negara Indonesia. Dalam hal ini salah satu yang paling penting adalah kayak dengan ibadah haji. Ini soal kecerdasan di dalam diplomasi itu. Jadi hal-hal begini yang istana atau presiden buta huruf terhadap kultur demokrasi dunia tuh. Itu soalnya. Karena sebagai Dubes harusnya justru dia melindungi dan mengayomi seluruh warga negara Indonesia yang sedang ada di Saudi. Emang nggak rugi tuh, karena berharap bahwa jalan tol mau dijual untung, ternyata nggak ada yang mau beli. Kan itu semua post factum yang sering pemerintah nggak bisa lihat bagian buruk dari kebijakannya. Dia selalu anggap kebijakan itu pasti baik. Loh, ini dunia di mana investasi itu ditentukan oleh player-player global gitu. Pemerintah Malaysia aja itu berhasil ketemu langsung berkomunikasi dengan putra mahkota kerajaan Saudi. Dan dari pembicaraan sekitar 90 menitan itu, Malaysia mendapatkan jaminan untuk tambahan kuota haji 10.000 lagi dalam kondisi normal. Dan menganggap kekuasaan hanya membutuhkan dana haji kita, tidak membutuhkan kepemimpinan
umat Islam, tapi uang umat Islam ingin dirampok, bahkan disalahgunakan. Itu yang berlangsung sekarang. Jadi ini aspeknya bukan aspek peribadatan doang nih ya. Ada aspek diplomasi dua negara yang nampaknya tidak kita lakoni dengan cukup serius. Ya, belum lagi kalau kita bicara peran Menteri Agama. Jadi saya anggap Arab Saudi lagi kirim sinyal pada Presiden Jokowi bahwa kalian itu tidak terbuka dalam soal dana haji. Dan secara emosional Arab Saudi ada di dalam nafas yang sama dengan jamaah haji. Karena bukan sekedar sumber dana Arab Saudi, tapi ini kan relasi kultural yang udah ratusan tahun dibangun. Menyedihkan, Jokowi buruk di mata Arab Saudi. Menteri Agama cuma taunya radikal-radikul. Oleh karena itu, jamaah haji batal berangkat. SBY dan Habib Rizik Syihab diharapkan turun tangan untuk segera berasi melobi Arab. Indonesia secara resmi gagal memberangkatkan jamaah haji 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi. Itu sebabnya Habib Rizik Syihab diminta turun gunung untuk membantu masalah ini. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas secara resmi menyampaikan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada tahun ini. Dalam konferensi pers di Gedung Kemenak Jakarta, Kamis 3 Juni, dia mengatakan pihaknya menerbitkan Keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021. Itulah sebabnya Habib Rizik Syihab diminta turun gunung. Hingga saat ini, otoritas Arab Saudi mengedepankan keselamatan jamaah. Jangan sampai karena menunaikan ibadah haji menjadi membawa penyakit dan kembali ke negaranya justru membawa penyakit. Terangnya, sejumlah pihak menuding batalnya pemberangkatan haji lantaran Arab Saudi enggan memberi kuota untuk RI. Meskipun tudingan tersebut telah dibantah oleh Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, sejumlah pihak telah berspekulasi bahwa kuota haji tidak diberikan ke Indonesia karena perlakuan tidak adil terhadap Habib Rizik Syihab. Pendakwah Haikal Hasan Baras mengungkapkan, baru pertama kalinya sejak ada NKRI, warga Indonesia tidak bisa pergi haji. Apakah karena faktor terlalu dekat ke RRC? Apakah karena zolim terhadap Habib Rizik Syihab? Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah murni alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja? Tambahnya, pengamat menyarankan Jokowi selaku Presiden Indonesia untuk meminta bantuan Habib Rizik soal kuota haji. Muslim Arbi sarankan Jokowi temui Habib Rizik Syihab. Pertemuan dengan Habib Rizik Syihab atau HRS itu disarankan untuk membahas agar jemaah haji asal Indonesia bisa berangkat ke Arab Saudi. Muslim Arbi sebut Habib Rizik Syihab dekat dengan kerajaan Arab Saudi. Muslim Arbi mengungkapkan Habib Rizik pernah menimba ilmu di perguruan tinggi Arab Saudi. Saat ini, teman-teman Habib Rizik Syihab semasa kuliah menjabat di kerajaan setempat. Itulah mengapa melalui koneksi tersebut Habib Rizik Syihab diyakini mampu membukakan gerbang untuk calon jamaah haji asal Indonesia. Harusnya Presiden Jokowi meminta bantuan Habib Rizik Syihab untuk melobi Saudi agar haji Indonesia bisa berangkat. Beberapa alumni Universitas King Saud Arab Saudi yang menjadi teman Habib Rizik Syihab menjadi pejabat di sana. Habib Rizik Syihab juga bisa dimanfaatkan untuk melobi ulama Saudi agar Indonesia bisa memberangkatkan haji. Lanjutnya, lebih jauh, Arbi Muslim memastikan kerajaan Saudi mengetahui perlakuan buruk pemerintah Jokowi terhadap Habib Rizik Syihab di Indonesia. Bahkan, mereka beranggapan Jokowi telah memusuhi, memenjarakan, dan membunuh pengikut Habib Rizik Syihab yang dikenal militan tersebut. Dari situ, tambah Muslim, kerajaan Arab Saudi akhirnya memahami bagaimana karakter pemerintah Indonesia yang sebenarnya. Selain memperlakukan ulama kurang baik, mereka juga disebut gemar sekali berbohong. Berbeda dengan pejabat di Indonesia
yang menuding Habib Rizik Syihab overstay atau mempunyai persoalan hukum di Saudi. Dari sini, pejabat Saudi sudah mengetahui karakter pejabat Indonesia yang suka berbohong, tuturnya. Muslim menyebut, umat Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Parahnya, meski menyandang status demikian, namun kerajaan Saudi tetap belum mau membukukan pintu haji. Kenyataan tersebut tentu akan mencoreng Jokowi di mata dunia Islam. Belum lagi, para calon jamaah haji makin kecewa terhadap pemerintah Jokowi. Umat Muslim berdoa di tengah turunnya hujan saat melaksanakan wukuf di Jabal Rahmah. Di lain sisi, jamaah haji batal berangkat, SBY turun gunung, disuruh beraksi, langsung lobi-lobi Arab. Pengurus DPP Partai Demokrat Taufikur Rahman meminta Susilo Bambang Yudhoyono SBY untuk segera bertindak terkait dibatalkannya pemberangkatan haji oleh pemerintah. Pernyataan pemerintah tersebut disampaikan melalui Kementerian Agama perihal tidak memberangkatkan calon jamaah haji pada musim haji 2021. Ia pun meminta SBY untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar jamaah haji tanah air diperbolehkan melaksanakan ibadah tahun ini. Pak SBY diharapkan ikut turun tangan membantu pemerintah Republik Indonesia melobi pemerintah Arab Saudi agar umat Muslim di Indonesia bisa melaksanakan ibadah haji, katanya. Menurutnya, dengan ditiadakan pemberangkatan haji dengan alasan COVID-19, menandakan pemerintah Indonesia tidak mampu melindungi hak warga negaranya sendiri. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tertundanya pemberangkatan jamaah haji 2021. Bagaimana menurut pendapat Anda?